الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات. أشهد أن لا إله إلا الله خالق الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد نور الذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات، وعلى آله وأصحابه ذوي القادات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والأصحاب. أما بعد. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang kami muliakan, para alim ulama, para ustadz, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat di sekitaran Masjid Al-Ihsan, DKM Masjid Al-Ihsan, panitia PHBI, para pemuda, ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Ihsan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita memperingati salah satu syiarnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu syiarnya Allah, yang mana Allah katakan dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, maka itu termasuk ketakwaannya hati. Berarti orang-orang yang menghadiri acara Isra Mi'raj, mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa itu takwa, Bu? Pak? Apa? Takut sama istri tua? Bukan. Takwa, kata baginda Nabi, yang baginda Nabi mengatakan takwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati, bukan di baju, bukan di pakaian, bukan di apa? Jidat. Di jidat. Ya itu bukan tandanya takwa. Takwa itu di dalam hati. Kalau baju gampang, beli apa namanya, baju gamis panjang seperti saya, beli sorban, apalagi sorban sekarang ada kopiah langsung sama sorbannya. Jadi orang yang bertakwa. Bukan itu. Ada yang mengatakan orang yang bertakwa itu masya Allah orang yang ahli sujud. Ya, ciri-cirinya jidatnya hitam. Lihat jidatnya hitam. Bukan. Orang sujud, orang banyak sujud bukan jidatnya hitam. Itu karena banyak digosok. Iya. Kalau memang ahli sujud itu jidatnya hitam, maka akan ada satu hadis baginda Nabi yang mengatakan sifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak sujudnya maka jidat beliau hitam. Kalau memang banyak sujud itu tandanya jidatnya hitam. Tapi ini tidak ada. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sayyidus sajidin, pemimpinnya orang-orang yang ahli sujud. Bahkan kalau sudah sujud baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan oleh Siti Aisyah, beliau ini seakan-akan seperti orang mati, tidak bergerak, sampai digoyang sama Siti Aisyah baru bergerak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena saking lamanya beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak ada keterangan
Di dalam Al-Quran dikatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda daripada orang ahli sujud itu di wajah mereka, bukan di kening mereka, bukan di wajah. Tandanya orang ahli sujud itu simahum fi wujuhihim min athari sujud, daripada bekas sujud. Makanya kata ulama, orang-orang yang ahli sujud, orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, idza ru'u dzukirallah. Apabila kita melihat mereka, maka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau sampai melihat di TV, banyak di TV ya, ustaz-ustaz jenggotnya panjang, jidatnya hitam, kira-kira melihatnya bercahaya apa tidak? Hah? Bikin hati Anda apa menjengkel? Berarti bukan min athari sujud. Ya, min athari karpet itu namanya. Jadi takwa itu hikmah, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya yang ada di tempat ini digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dirundung kesedihan, dirundung duka. Tahun tersebut sampai dikatakan oleh para ulama amul huzun, tahun daripada kesedihan. Tahun ke-10 Hijriah terkenal dengan tahun kesedihan. Kenapa dikatakan tahun kesedihan? Karena memang baginda Nabi SAW pada waktu itu ditinggal oleh dua orang yang beliau sangat cintai dan dua-duanya sangat mendukung dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau ditinggal paman beliau yaitu Abu siapa Bu? Abu Gosok? Bukan, Abu Thalib. Ya Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdul Muttalib Abu Thalib, pamannya Nabi namanya Abu Thalib. Tahun tersebut wafat, padahal beliau adalah orang yang paling membela dakwahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah sekali waktu Abu Thalib ini dipanggil di Dewan Permusyawaratan Quraisy. Kalau di kita Dewan Permusyawaratan Rakyat DPR RI. Kalau zaman jahiliyah itu dulu Dewan Permusyawaratan Quraisy. Anggotanya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan waktu masuk Islam pada waktu itu, dan Abu lain yang kumpul. Abu Thalib dipanggil, wahai Abu Thalib, Anda diundang di Darun Nadwah. Datang Abu Thalib disidang. Kata Abu tadi yang kumpul, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan semuanya mengatakan, tolong Abu Thalib, kalau engkau masih sayang kepada keponakanmu, bilang kepadanya untuk berhenti menghinakan Tuhan-Tuhan kami dan menyebarkan agama yang baru, kata Abu Lahab. Kata Abu Thalib, baik, kalau itu keinginan kalian, aku akan sampaikan kepada keponakan. Ulang Abu Thalib bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa dengan baginda Nabi, disampaikan apa yang diinginkan oleh orang-orang pembesar-pembesar Quraisy pada waktu itu. Kata baginda Nabi, ya akhi, wahai pamanku, lau uti asyamsu ala yamini wal qamaru ala yasari ala an atluka hadzal amr ma taraktu. Kalau seandainya matahari ditaruh di tangan kananku, rembulan diletakkan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya, wahai pamanku. Apa jawab Abu Thalib? Terus wahai Muhammad, aku berada di belakangmu, aku akan membackup daripada dakwahmu, wahai Muhammad. Tahun itu wafat Abu Thalib. Kemudian yang kedua yang wafat sehingga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedih, yaitu istri beliau siapa?
Khadijah. Khadijah binti siapa bu? Nah, ibu-ibu biasanya apa? Khadijah binti Khuwailid. Nah, alhamdulillah 100 buat ibu-ibu. Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah seorang wanita yang luar biasa, yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang paling membela dakwahnya baginda Nabi SAW. Tatkala menikah dengan baginda Nabi, sebelum beliau menikah dengan baginda Nabi, beliau adalah perempuan yang sangat kaya raya, dagangannya banyak, hartanya banyak, ternaknya banyak, dan beliau termasuk wanita yang disegani di kalangan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Menikah dengan baginda Nabi SAW, Siti Khadijah mengatakan kepada baginda Nabi, wahai suamiku Muhammad, mulai sekarang aku serahkan jiwa ragaku dan semua milikku, hartaku, apa yang aku punya untukmu wahai Muhammad. Kira-kira Khadijah di sini ada yang begitu? Ada. Ada yang namanya Khadijah? Ada. Itu Khadijahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nikah semuanya diserahkan kepada baginda Nabi SAW. Bahkan semua hartanya dia serahkan kepada baginda Nabi untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, membantu baginda Nabi berdakwah menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah sekali waktu Siti Khadijah menangis di hadapan baginda Nabi SAW. Dia katakan, ditanyakan oleh baginda Nabi SAW, ya Khadijah, ma yukiki, wahai Khadijah, kenapa kau menangis? Apakah kau tidak suka menjadi istri dan pendampingku wahai Khadijah? Dikatakan oleh Siti Khadijah, tidak ya Rasulullah, aku senang menjadi pendamping hidupmu, kekasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang membuat menangis wahai Khadijah? Aku bukan menangis karena aku tidak senang ya Rasulullah. Aku menangisi diriku ya Rasulullah karena dulu aku adalah orang yang punya harta, aku bisa membantu dakwahmu ya Rasulullah, tapi sekarang aku dalam keadaan miskin, tidak ada yang aku bisa keluarkan untuk membantu dakwahmu ya Rasulullah. Tapi nanti ya Rasulullah, seandainya aku wafat terlebih dahulu, engkau butuh biaya untuk berdakwah dan tidak ada biaya ya Rasulullah, tolong gali kuburku, kumpulkan tulang-tulangku, jual uangnya untuk engkau lanjutkan dakwah kepada menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Siti Khadijah, wanita yang sangat membela dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang wanita yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun tersebut wafat. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih dan beliau sering duduk di hadapan Ka'bah. Sampai-sampai Allah tidak tega melihat kekasihnya baginda Nabi Muhammad sedih, sering menangis, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan. Kata ulama, Allah memberikan hiburan tasliyatan li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kepada baginda Nabi Muhammad hiburan. Apa hiburannya? Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Baginda Nabi tatkala itu sedang duduk di sisi Ka'bah, direbahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibelah dada baginda Nabi. Dalam kitab Ibai dikatakan ya bahwasanya baginda Nabi dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibuang daripada bagian syaitan. Karena memang semua manusia ada di dalam hatinya ini tempat untuk setan. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau dikeluarkan, dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian ditambah cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Imam Ad-Dibai.
Tapi menurut Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Sumtud Durar, beliau mengatakan tatkala dibelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dada beliau tidak dibersihkan karena memang beliau hatinya sudah bersih, tapi hanya ditambah ilmu, ditambah hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala agar siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah ya, itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra Mi'raj dibersihkan terlebih dahulu. Kita pun mesti demikian, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tatkala kita ingin melakukan sholat itu kata baginda Nabi mi'rajul mu'min. Kalau baginda Nabi berjumpa dengan Allah mi'raj, kita juga berjumpa dengan Allah tatkala kita melakukan sholat. Kita pun harus demikian, harus bisa membersihkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya suci zahir dan suci jasad kita daripada hadas besar dan hadas kecil, tapi hati kita pun harus bisa bersih sehingga tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala bisa khusyuk, bisa tawadhu, bisa meneteskan air mata seperti orang-orang atau ulama-ulama kita terdahulu ketika mereka melakukan salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau ingin salat, apa yang terjadi kepada beliau? Baru ambil air wudu, beliau sudah pucat. Kenapa? Ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, kenapa engkau kok tatkala mengambil air wudu kau dalam keadaan pucat? Beliau mengatakan, bagaimana aku tidak pucat? Karena aku akan menghadap zat yang bisa menghidupkan dan mematikan aku, zat yang menciptakan langit dan bumi, surga dan neraka. Kalau kita kan tidak, ya kira-kira sholat kita bisa khusyuk 100% apa tidak? Padahal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya orang itu yang khusyuk. Kalau khusyuknya 50% berarti dapat nilainya 50%. Kalau sholatnya 70% khusyuknya, maka cuma dapat 70 nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini masya Allah orangnya sholat di masjid tapi pikirannya kemana-mana, betul nggak? Betul. Iya. Apalagi kalau sudah sholat subuh, ya sholat subuh masbuk lagi, imamnya sudah rakaat kedua dalam sudah mau rukuk rakaat kedua, buru-buru bangun dari rumah, ya ambil air wudhu, langsung naik motor masuk ke masjid, kuncinya ketinggalan, langsung Allahu Akbar ikut imam. Kira-kira pikirannya mana? Motor. Jangan-jangan motor saya hilang ya, habis sholat subuh kuncinya masih nyantol. Itu sholatnya pada khusyuknya, kadang rakaatnya lupa. Sering kan gitu? Sering. Itu karena hati kita ghafil, lalai, tidak khusyuk. Makanya kata di dalam sejarah Isra Mi'raj ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum naik menghadap Allah dibersihkan dulu hati. Kita juga kita bersihkan hati kita ketika kita ingin sholat agar sholat kita bisa ikhlas, bisa khusyuk, bisa tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak pikiran yang macam-macam. Kalau sudah bersih, enak, hatinya sudah plong, baru kita sholat Allahu Akbar. Insyaallah sholat kita 100% diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Isra tadi yang dibacakan oleh Qari'ah, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah dan asra yang memperjalankan. Allah memulai
surat Al-Isra, kejadian Isra Mi'raj ini dengan kata-kata subhana. Artinya kalimatun litanzih di dalam tafsir. Kalimat yang menunjukkan pensucian untuk Allah